Shalom, 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 shalom. Selamat pagi, sejahtera lagi hidup kita di hari pertama minggu ini, Senin 6 Juni tahun 2022. Adalah sebuah anugerah jika kita bisa berada kembali di hari ini, amin. Dan sama seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka di sepanjang hari ini Tuhan pasti memelihara, memberkati, serta menyertai kita, amin. Baiklah, sebelum kita melakukan lebih jauh semua aktivitas kita sepanjang hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan tetap kita ambil dari pembacaan 66 hari bersama Yesaya. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-38, maka kita akan membaca kitab Yesaya pasal yang ke-38 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Judul perenungan kita pada pagi hari ini, Kuasa Ucapan Syukur. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang pertama dengan judul perikop, Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Kisah dalam pasal hari ini mengingatkan kita akan kemahakuasaan Tuhan yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit, bahkan sakit yang tidak punya harapan untuk sembuh. Tuhan sendiri telah memvonis Hizkia kalau tidak lama lagi dia akan mati. Namun atas dasar permohonan yang sangat dari Hizkia, Tuhan menyembuhkan, bahkan menambahkan usianya 15 tahun lagi. Ini luar biasa, bukan? Namun selain dari kuasa dan kasih Allah yang kita soroti dalam renungan ini, kita juga menemukan bahwa ucapan syukur yang tulus sangatlah dikenan oleh Tuhan. Ucapan syukur adalah salah satu kekuatan terbesar dalam hidup orang percaya. Tapi dalam prakteknya, banyak orang Kristen yang sulit mengucap syukur. Mereka berdalih, bagaimana bisa bersyukur kalau rumah tanggaku sedang hancur? Tokoku sepi, bisnisku sedang pailit, hutangku banyak, sakit penyakitku pun belum sembuh, studi anakku gagal, dan banyak hal yang sepertinya memang tidak ada alasan untuk mengucap syukur. Seringkali kita baru mau mengucap syukur ketika mengalami mujizat, ketika kita mengalami berkat, dan ketika kita mengalami pertolongan dari Tuhan. Walaupun keadaan belum seperti yang diharapkan, dan walaupun doa-doa kita belum dijawab, serta walaupun pertolongan Tuhan belum kita alami, orang percaya haruslah mampu mengucap syukur. Hizkia berkata, hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Artinya, setiap orang yang hidup wajib mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Dengan kata lain, hanya orang mati saja yang berhenti mengucap syukur. Bahkan pemazmur memperingatkan, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Hizkia mengucap syukur kepada Tuhan bukan semata-mata karena ia telah disembuhkan dari sakitnya, atau karena Tuhan sangat bermurah hati kepadanya dengan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Tapi dia mengucap syukur karena tidak ada alasan baginya untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Pertanyaannya, mengapa kita harus mengucap syukur di dalam segala keadaan? Karena dengan bersyukur, kita tidak akan mudah merasa lelah. Jika hati dipenuhi ucapan syukur, apapun yang kita kerjakan tidak akan membuat kita cepat merasa lelah, dan kita pun akan mengerjakan segala sesuatunya dengan sepenuh hati. Namun sebaliknya, kalau segala sesuatu dikerjakan dengan keluh kesah dan persungutan, seringan apapun pekerjaan akan terasa menjadi berat sekali. Namun dengan bersyukur, seseorang akan memiliki semangat juang yang tinggi, tidak menyerah, tidak berputus asa. Karena ia tahu, ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberi kekuatan kepadanya. Amin. Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Itu semua terjadi karena ada ucapan syukur di dalam hati orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Amin. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali betapa kita harus mengucap syukur. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Segala sesuatu yang kita lihat dengan mata kepala kita, segala sesuatu yang kita rasakan saat ini, bukankah semuanya adalah atas seizin Tuhan? Dan kalaupun kita bisa hidup hari ini, meskipun kita harus dibarengi dengan berbagai persoalan hidup kita patut mengucap syukur. Karena dialah kita bisa hidup hari ini. Apalagi ketika kita percaya kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Tuhan pasti membela orang-orangnya yang berseru, berserah kepadanya.
Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Amin. Dan karena kita telah berdoa serta menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan sepanjang hari ini, maka kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jamu-jamunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Kiranya seperti perenungan pada pagi hari ini, kekuatan Tuhan melimpahi hidupmu, sehingga kau dapat mengucap syukur apapun kondisimu hari ini. Bagi saudara yang sakit secara fisik, dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran iman. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.